Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Aprilia dari kelas B dengan NIM 230603501037, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu teori konflik. Jadi, konflik adalah situasi yang timbul akibat perbedaan dan ketidakcocokan yang terjadi dalam kelompok atau organisasi. Konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam hubungan sosial, dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat berkembang menjadi masalah serius yang mengakibatkan perpecahan. Teori ini menekankan pentingnya kemampuan mengelola konflik untuk mencegah dampak negatifnya. Kemudian menurut para ahli, yang pertama Karl Marx memandang konflik sebagai hasil dari ketegangan kelas sosial dan ketidaksetaraan ekonomi. Konflik terjadi karena pertentangan kepentingan antara kelas borjuis atau pemilik modal dan proletariat atau pekerja. Menurut Karl Marx, konflik ini merupakan penggerak utama perubahan sosial dan sejarah. Yang kedua yaitu Randall Collins. Menurutnya, konflik merupakan proses sentral dalam kehidupan sosial. Ia mengembangkan pendekatan yang sering disebut sebagai teori konflik mikro atau konflik mikrososiologi. Yang ketiga, Ralph Dendorf. Menurutnya, teori konflik adalah perspektif sosiologi yang melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari berbagai kepentingan yang berbeda, di mana konflik merupakan konsekuensi tak terhindarkan dari perbedaan distribusi otoritas dan kekuasaan. Yang keempat yaitu Lewis Kosar. Dia mendefinisikan teori konflik sebagai perspektif sosiologis yang melihat konflik sebagai proses sosial yang tidak selalu negatif, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi positif bagi masyarakat. Selanjutnya, konsep teori konflik. Yang pertama, konflik dapat terjadi antara individu atau kelompok. Yang kedua, konflik dapat disebabkan oleh perbedaan nilai, status, kondisi sosial, budaya, dan kekuasaan. Yang ketiga, konflik dapat mempererat hubungan antar individu dalam kelompok. Yang keempat, konflik dapat memicu interaksi dan konsekuensi positif. Yang terakhir, konflik dapat menggerakkan anggota kelompok yang terisolasi. Kemudian sumber konflik yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, perbedaan nilai dan keyakinan, yaitu ketika orang memiliki pandangan hidup, agama, atau ideologi yang berbeda dan sulit dikompromikan. Yang kedua, kelangkaan sumber daya, yaitu persaingan untuk mendapatkan sumber daya terbatas seperti tanah, air, makanan, atau kekayaan. Yang ketiga, kesalahpahaman dan komunikasi yang buruk, yaitu ketika pesan tidak tersampaikan dengan jelas atau diinterpretasikan secara berbeda. Yang keempat, kepentingan yang bertentangan, yaitu pihak-pihak memiliki tujuan yang tidak sejalan atau saling menghalangi. Dan yang terakhir, ketidakadilan dan ketimpangan, yaitu pembagian kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang tidak merata. Dan pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik kelas atau pertentangan antara kelas sosial yang berbeda. Yang kedua, konflik ras atau etnis, yaitu pertentangan berdasarkan perbedaan ras atau etnis. Yang ketiga, konflik gender, yaitu pertentangan berdasarkan peran dan status gender. Yang keempat, konflik politik, pertentangan dalam perebutan kekuasaan politik. Dan yang terakhir, konflik agama, yaitu pertentangan berdasarkan perbedaan keyakinan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.